Shalom, selamat malam bagi kita semua. Senang kembali bisa bertemu dengan saudara-saudari dalam program Sharing and Inspiring. Saya selalu berdoa kapan saja saudara-saudara mendengarkan firman Tuhan di channel ini. Saudara terinspirasi firman Tuhan. Dan seperti renungan pagi saudara-saudara, ini saya tambahkan doa saya selanjutnya ya. Saya berharap doa saya memohon kepada Tuhan, kapan saja saya share firman Tuhan di sini, saudara-saudara berapi-api, hatinya bergejolak, hatinya terbakar untuk menyampaikan firman, untuk mendengarkan firman Tuhan di channel ini. Haleluya. Saudara-saudara, seperti yang saya katakan, tadi pagi memang ada kendala jaringan di sini, sekalipun demikian kita tetap berjalan. Jadi kalau satu hari terskip bukan karena rencana, tapi memang karena terkendala jaringan ya. Memang sebenarnya saya selalu beberapa hari di depan, tapi karena situasi dan kondisi sehingga kemarin itu terkesan kejar target ya. Tapi harapan saya ke depannya bisa selalu lebih awal sehingga untuk uploadnya itu tepat jadwal. Saudara-saudara, tadi malam kita belajar tentang Allah peduli dan kita bisa melihat bagaimana Allah peduli dengan Anda. Malam ini kita akan lanjutkan tentang Allah peduli juga. Nah, sebelum kita berdoa dan merenungkan firman Tuhan, saya mau kita mengangkat satu pujian ini. Refnya saja saudara-saudara, Allah peduli. Allah peduli, Allah mengerti segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah ditinggalkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah peduli. Sama-sama katakan Allah peduli. Allah peduli, Allah mengerti segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Sebab Allah peduli. Amin saudara-saudara, Dia Allah yang peduli. Malam ini kita akan lanjutkan yaitu tentang Allah peduli bagian yang kedua. Sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur malam hari ini ya Tuhan. Kami ingatkan bahwa Engkau Allah yang peduli dalam setiap persoalan dan pergumulan hidup kami. Malam hari ini ya Tuhan, kami mau bersama-sama belajar firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang bekerja di tengah-tengah kami. Urapi kami ya Tuhan, biar kami bersama-sama semangat, bergairah, hati kami berkobar-kobar belajar firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang berkarya di tengah-tengah kami, sehingga kapan saja firman-Mu diberitakan di channel ini, orang-orang bisa merasakan kuasa-Mu, merasakan jamahan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin saudara-saudara. Mari kita lanjutkan pembacaan kita dari kitab Kejadian yang kedua, yaitu ayat 21 sampai 23. Ya, pelan-pelan saja. Lalu Tuhan membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan mengambil salah satu dari rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil itu, Allah dari manusia itu, dibangunkannyalah seorang perempuan, lalu dibawanyalah kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Nah,
Malam hari ini kita masih membahas tentang Allah peduli. Nanti untuk besok kita baru berbicara tentang pasangan. Nah, kita bisa melihat saudara-saudara, seperti yang saya katakan kemarin, Allah tahu bahwa Adam itu tidak baik seorang diri. Allah menciptakan burung, binatang, dan hewan-hewan lainnya, dan Allah memerintahkan Adam untuk memberikan menamainya, tapi Adam tidak menemukan penolong yang sepadan. Kita harus akui memang bahwa manusia tidak akan pernah sepadan namanya dengan hewan. Karena manusia hanya bisa sepadan dengan manusia. Itu sebabnya ayat 21, Allah berinisiatif, ya. Allah membuat Adam tidur dan nyenyak, lalu mengambil salah satu dari tulang rusuknya, lalu menutupnya dengan daging. Dari rusuk yang diambil itu, Tuhan Allah, ya, dari manusia itu dibangunkannya lah seorang perempuan, lalu dibawanya lah kepada manusia. Jadi dibangunkan, ya, ambil tulang rusuk, jadilah seorang penolong yang sepadan, yaitu manusia. Dan Adam meresponi ketika Allah membawa perempuan itu kepada Adam. Adam memberikan respon yang di sini, yaitu dikatakan, lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Nah, saya mau melihat saudara-saudara bahwa malam ini kita mau melihat klimaks dari kepedulian Allah di dalam kehidupan kita. Seperti yang kemarin kita belajar bahwa Allah peduli, ya, dengan Adam. Dia sendirian. Allah berkata tidak baik manusia itu seorang diri. Lalu Allah menciptakan burung-burung, hewan di udara, apapun yang merayap. Tapi Adam lalu memerintahkan Adam menamai, tapi Adam tidak menemukan yang sepadan dengan dia. Nah, karya Allah tidak cukup hanya di situ. Karya Allah tidak hanya cukup, oh ternyata tidak ada menemukan yang sepadan. Allah tidak cukup sampai di situ. Allah masih tetap berkarya, Allah masih tetap peduli, sehingga Allah memberikan solusi yang terbaik di dalam hidup. Apa yang kita pelajari dari beberapa ayat ini, saudara-saudara, bahwa ada kalanya dalam hidup kita ini, yaitu ada prosesnya. Kita tahu Allah Maha Tahu, ya. Allah Maha Tahu, bisa saja langsung ada Allah itu ciptakan Hawa karena Allah tahu bahwa hewan tidak akan sepadan dengan dia. Tapi ini satu pembelajaran bagi Adam saat itu bahwa manusia tidak akan sepadan dengan hewan. Nah, yang sepadan dengan manusia itu adalah manusia itu sendiri dan lawan jenis. Ya, Allah tidak menciptakan laki-laki yang lain, tapi Allah menciptakan perempuan lawan jenis. Jadi yang sepadan itu hanya laki-laki dengan perempuan, tidak ada yang lain. Sekali lagi, yang sepadan itu hanya laki-laki dengan perempuan. Besok akan kita bicara lebih banyak di situ. Tapi malam ini apa yang mau sampaikan bahwa Allah memberikan yang terbaik dalam hidup kita melalui sebuah proses dan tahapan. Sekali lagi, Allah memberikan yang terbaik dalam hidup kita melalui sebuah proses dan tahapan. Sama seperti dalam Ayub ini. Bukan Ayub, Adam ini. Ya, kita tahu, Allah Maha tahu. Wah, kenapa langsung tidak diciptakan perempuan saja pada saat itu? Allah juga mengajari Adam bahwa tidak ada yang instan. Ya, ada proses, ada tahapannya sampai nanti Tuhan memberikan yang terbaik dalam hidup Adam. Pasangannya yang sepadan. Demikian juga dalam hidup kita, saudara-saudara. Saya percaya ada kalanya memang ketika kita, saudara, ketika kita bayi rohani, wah, asal berdoa sama Tuhan, Tuhan jawab. Ya, sepertinya kita
Tuhan itu begitu dekat dengan kita. Apa saja yang kita minta, ini Tuhan kabulkan. Tapi seiring dengan pertumbuhan iman kita, seiring dengan kedewasaan rohani kita, ada kalanya terkesan tidak dikabulkan. Ada kalanya terkesan tidak sampai. Ada kalanya sepertinya panjang prosesnya. Ketika kita bayi rohani, wajar saja Tuhan cepat-cepat jawab. Karena apa? Karena Tuhan mau kita bertumbuh dewasa. Nah, seiring dengan pertumbuhan rohani kita, ya tentu juga Tuhan tidak memperlakukan kita seperti bayi rohani. Dia perlakukan kita sebagai orang yang dewasa. Tuhan sudah tahu yang terbaik bagi kita. Lagi garis bawahi, saudara. Tuhan sudah tahu apa yang terbaik bagi saudara. Dia peduli dengan saudara. Tapi ada kalanya kita harus melalui tahapan. Ada kalanya kita melalui sebuah proses. Sampai kita menemukan apa yang terbaik dari Tuhan di dalam hidup kita. Maka saudara-saudara, kalau saudara doamu belum dikabulkan Tuhan, doamu terkesan tidak didengarkan oleh Tuhan. Saya mau katakan jangan buru-buru ciut, jangan buru-buru putus asa, jangan buru-buru ngambek, jangan buru-buru berkata Tuhan tidak sayang. Tunggu dulu. Kita bisa melihat di Adam ini. Tuhan tahu, Tuhan bisa langsung ciptakan pada saat itu juga sebelum diciptakan burung-burung. Tuhan bisa langsung ciptakan perempuan untuk Adam saat itu sebagai penolong. Tapi Tuhan tidak lakukan itu. Tuhan ciptakan burung-burung, lalu suruh kasih nama, lalu Adam akhirnya tidak menemukan penolong yang sepadan dengan dia. Ya, ada proses, ada usaha. Lah saat ini kita melihat di sini Adam saat itu belum melakukan dosa. Itu pun ada proses di dalam hidupnya. Demikian juga dalam hidup kita, saudara. Saya mau katakan Allah selalu peduli dalam hidup kita. Kalaupun saat ini doamu belum dikabulkan, kalaupun saat ini doamu belum dijawab oleh Tuhan, saya mau katakan saudara-saudara, dia tetap peduli dengan saudara. Dia sedang merancangkan yang terbaik. Kita bisa berkata kalau misalnya kita berandai-andai Adam mungkin saat itu udah capek. Itu main hewan berapa ratus itu. Dia namain semua dan dia tidak temukan penolong. Wow. Mungkin saudara juga sudah melakukan yang terbaik. Kayaknya ini lakukan ABC, 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 ABC sampai Z. Tapi terkesan belum. Saya mau katakan tidak perlu buru-buru kecewa. Jangan buru-buru kecewa. Jangan buru-buru kepahitan. Dia Allah yang peduli. Dia tahu kapan memberikan yang terbaik dalam hidup. Kalau saudara dan saya sudah dewasa rohani, ada waktunya. Tujuannya apa? Tetap supaya Tuhan saja yang dimuliakan. Kalau saudara kita selalu dijawab Tuhan secara insan, lama-lama kita ini bayi rohani. Kita tidak kuat, kita tidak tangguh, kita tidak tegar. Kapan saja diminta kasih. Saya bisa merasakan saudara, sejak saya pulang pelayanan dari Afrika, ada sedikit perbedaan dari jawaban Tuhan. Ada kalanya saya sampai sudah lupa, baru kelihatan jawabannya. Beda dulu, kayaknya kalau doanya cepat gitu, cepat-cepat gitu. Nah, tapi kan Tuhan tidak selalu begitu. Seiring dengan kedewasaan rohani kita, Tuhan juga mau kita sabar. Tuhan mau kita mengucap syukur walaupun terkesan doa kita tidak dijawab. Kita tetap bersyukur walaupun jawaban doa kita itu terkesan dipending. Kita jangan menilai kepedulian Tuhan dari pergumulan-pergumulan apa yang kita jalani. Tapi saya mau katakan saudara-saudara, dengar baik-baik. Kalau saudara masih berdiri tegar, kalau saudara masih berdiri kuat dalam menghadapi persoalan-persoalan yang saya menghadapi, yang saudara hadapi, itu karena Allah peduli dengan saudara. Kalau doamu belum dikabulkan saat ini, jangan cepat kecewa, jangan cepat putus asa. Saya mau katakan, ketika saudara-saudara kuat menjalani persoalan hidup
Itu membuktikan Allah peduli dalam kehidupan saudara. Amin saudara-saudara? Harus amin ya. Baik saudara-saudara, saya mau kita bergairah, bersemangat belajar firman Tuhan. Saudara, saudara bisa lihat di sini ya. Adam itu belum jatuh dalam dosa. Kita lihat di ayat 18 bilang apa? Tuhan manusia tidak baik seorang diri. Ya kan? Lalu apa di ayat 19? Membentuk dari tanah binatang di hutan, segala burung di udara. Lalu dibawa kepada Adam, lalu dikasih nama. Lah, sampai Adam tidak menemukan yang sepadan dengan ada usaha toh. Waktu Adam saja masih kudus tanpa dosa, dia masih perlu berusaha. Sampai dia menyadari bahwa dia tidak menemukan yang sepadan dengan dia. Baru di ayat 21, Tuhan sendiri campur tangan. Demikian juga dalam hidup kita. Apalagi kita saudara-saudara sudah terkontaminasi dengan dosa. Mungkin usaha kita lebih banyak lagi. Usaha kita lebih keras lagi. Karena apa? Lah, Adam saja mengalami proses. Waktunya itu kita tidak tahu berapa lama sudah. Apalagi kita pun pasti mengalami proses. Nah, ketika dalam proses ini, satu hal yang mau saya ingatkan saudara. Ingat, Allah peduli dengan Anda. Kalau Anda berdiri tegar saja, berdiri teguh saja, dan masih berharap kepada Tuhan, itu buktinya Allah peduli dengan Anda. Kalau Allah tidak peduli, begitu Anda kecewa, sudah. Langsung kiamat itu sudah. Tapi kita bersyukur kita punya Allah yang peduli. Seperti yang saya katakan, dia pernah menjadi manusia. Dia mengerti keadaan saya dan saudara. Dia mengerti pergumulan saya dan saudara. Tapi Tuhan mau kita juga menjalani proses ini. Supaya kita semakin hari semakin didewasakan dalam Tuhan. Dan kalau saya dan saudara masih bisa berdiri kuat, masih berdiri teguh ketika menjalani tantangan dan berbagai persoalan dalam hidup ini. Saya mau katakan, itu buktinya Allah peduli dengan saudara-saudara. Amin. Saudara, saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan buat saudara saat ini. Seperti yang saya katakan bahwa mulai hari ini kita sudah membuka layanan doa. Silakan ya. Sampaikan pokok doa Anda, kami akan doakan ya. Kami akan doakan setiap hari supaya ada yang mendukung saudara dalam doa. Karena menurut saya, saudara sudah doakan saya setiap hari secara spesifik. Nah, giliran saya mendoakan saudara juga setiap hari secara spesifik. Ya, kirimkan pokok doa saudara-saudara, dan kita percaya ketika kita bersehati berdoa, Tuhan pasti berkarya karena Dia adalah Allah yang peduli di dalam hidup kita. Amin untuk firman Tuhan. Selamat malam, selamat beristirahat untuk kita semua.